Oke, jadi untuk revisinya udah saya coba kerjain dan saya bakal coba demoin revisi-revisi yang udah saya lakuin ya. Dan untuk nggak semua points yang ada di list itu kita bisa revisi karena memang kita kategorikan ke next request. Revisi yang kita lakuin itu mulai dari image ya. Jadi saat ini kita udah tambahin di bagian screenshot itu ada preview image. Jadi kalau kita coba untuk klik, nah itu bakal secara otomatis kita open ya. Tapi kita nggak gunain media action karena memang nggak support. Kita gunain ya simple button action aja. Jadi kalau button actionnya itu diklik, dia akan secara otomatis nge-open image itu di new tab. Jadi itu akan lebih oke juga menurut saya. Dikarenakan memang rasio atau ukuran gambarnya itu kan dia full width ya, kita gunakan full page. Jadi kalau kita gunain pop-up juga kurang optimal. Kalau kita gunain new page itu lebih optimal menurut saya. Kemudian selain di gambar itu kita juga udah nambahin di permasalahan ekspor karena memang ada kemungkinan ingin nge-export data URLs. Ya, data URLs baik itu base URL ataupun result URLs karena ekspor batch-nya itu dia ada kemungkinan gagal karena memang filenya itu mungkin terlalu banyak. Jadi kita udah tambahin ekspor kita. Jadi si admin itu bisa memilih item mana yang pengen diekspor. Jadi itu kuantitasnya itu bisa diatur. Jadi dia bisa select 10, maka akan ada 10 data yang bakalan ke select seperti itu. Itu berlaku di result URL, screenshot, dan juga base URL ya. Itu untuk ekspor. Kemudian di bagian algoritma. Jadi di algoritma itu kita udah ubah ya. Jadi sebelumnya itu kan algoritmanya dia bakal get seluruh base URL. Jadi setiap base URL itu dia bakal get, dia bakal cek apakah statusnya itu pending. Kalau statusnya pending itu akan secara otomatis dieksekusi. Dia juga bakal cek apakah waktu uh, seandainya untuk prosesnya itu dia proses atau artinya udah diproses, tapi kalau waktu next prosesnya itu udah oke atau udah valid dengan data saat ini, maka dia bakal secara otomatis juga diproses. uh, Ya, perubahannya tuh di sini. Jadi perubahannya itu kita bisa lihat di bagian side menu juga udah kita tambahin ada yang namanya result URLs. Result URLs ini adalah data-data URLs yang didapat setelah melakukan crawling terhadap base URL. Jadi uh, kalau kemarin itu data URLs itu bakal ditimpa ya dengan data hasil crawling, saat ini enggak. Jadi base URL itu sifatnya nanti static. Yang bakalan berkembang atau growth itu ada di bagian result URLs karena memang prosesnya seperti ini. Saya coba buat jelasin algoritma. Jadi algoritmanya itu nge-get data ya. Akan ada beberapa data URLs base URLs yang nantinya akan masuk ke dalam antrian seperti itu. Jadi antrian ini bakal di looping. Nah, setiap base URLs itu akan di crawls. Jadi kita bakal detect seluruh link ya, possibility links yang ada di website itu. Setelah kita dapatin possibility links yang valid. uh, Valid di sini itu ada beberapa kategori ya. Pertama itu linknya itu mesti ada di dalam base URL situ. Jadi misal ada links yang link atau maksudnya itu yang terhubung ke website lain atau meminta kita untuk pergi ke website lain, nah itu nantinya itu bakal di skip. Kemudian di sini juga ada fitur mekanisme validasi. Jadi apakah data URLs yang didapat dari proses crawling itu udah ada di database atau belum. Jadi kalau udah ada di database maka datanya itu bakal di skip. Jadi kita nggak bakal screenshot, nggak bakal kita proses si link itu. Jadi setelah kita dapat beberapa links yang ada di base URL, nah itu nantinya kita bakal loop lagi ya. Jadi kita bakal loop, kemudian kita bakal take screenshot, lalu screenshot itu kita bakal ekstrak teksnya. Setelah itu kita bakal simpan data URLs, lalu kita bakal simpan data screenshot. Jadi proses itu akan dilakukan secara berulang. Nah di sini kita punya yang namanya itu kedalamannya atau depth value. Jadi depth value itu berupa kita bisa atur parameter. Jadi karena kita tahu ya di sebuah website itu kan di base URL itu kita nge-get seluruh possibility link ya. Nah kita
kita bisa batasi loopnya agar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu prosesnya itu terlalu berat. Jadi kita bisa batasi dengan parameter itu. Jadi parameter ini kita set value-nya itu 10. Jadi setiap base URL itu akan ada 10 maksimalnya itu ada 10 URL baru ya, URL result baru. Jadi seperti itu. Jadi kita bakal batasin. Oke, mungkin seperti itu ya untuk perubahan teknis yang bisa saya jelasin. Mungkin saya bakal langsung aja buat demoin. Jadi kalau kita cek di website itu seperti ini. Di sini itu kita udah ada result URLs, screenshot dan juga base URLs. Nah, di sini kalau kita cek di database juga kita lihat datanya masih kosong. Hanya di data URLs ini saya bikin ada satu data yang nantinya bakal jadi base URL yang bakal dilakukan crawling ya. Oke, kita bakal langsung aja coba crawl. Kita coba cek juga untuk result URLs. Di sini datanya masih kosong. Oke, datanya masih kosong. Nah, kita bakal coba lakuin aja crawling terhadap website itu ya. Oke, di sini coba ke open crawler. Kita nggak gunain test schedule ya, karena memang test schedule itu akan lama nantinya karena dia bakal eksekusi secara setiap menit. Kita bakal gunain aja PHP artisan crawl gini. Jadi kita bakal proses. Nah, di sini kita bisa ada beberapa proses. Kita nggak bakal tunggu sampai selesai ya, karena memang ini ngebikin RAM komputer naik juga nih proses ini. Jadi dia bakal ngeproses di base URL. Kita bisa ini base URL, lalu dia bakal nge-screenshot. Nah, ini untuk proses screenshot udah selesai. Dia masuk ke proses extracting. Nah, di sini dia udah nyimpan satu data, nyimpan screenshot. Nah, di sini kita bisa lihat ada proses skip ya. Jadi dia bakal nge-skip dua URL karena memang data URL tadi udah kesimpan di di result. Jadi dua data ini ke skip. Dia move ke ke new path atau new URL. Di sini udah selesai. Nah, ini dia masuk ke URL bisnis. Jadi ya mungkin batas ini aja ya, batas bisnis ini kita bakal close. Oke, extracting bisnis. Kita tunggu sampai saving dan kita bakal close ya. Oke, nah di sini udah selesai ya. Jadi kita coba close aja. Jadi proses selesai sampai bisnis ya. Jadi kalau kita coba cek di database secara langsung, di result URLs itu udah bertambah. Jadi kita bisa lihat udah ada 3 data crawling yang kita dapatin, ada 3 bisnis ya. Di sini ada liputan6.com, kemudian ada news dan juga ada bisnis. Oke, itu untuk data crawling. Kemudian di data URLs itu kita lihat di sini belum selesai ya. Jadi dia statusnya belum selesai, belum ke proses karena memang kita berhentiin selagi proses tadi. Kalau kita nggak berhentiin itu prosesnya bakal panjang. Kenapa? Karena memang link yang kedetek dari base URL itu kan cukup banyak ya. Jadi ya nggak mungkin 3 seperti itu. Jadi kita memang buat demo aja itu. Oke, kalau di screenshot kita juga bisa lihat di sini udah ada 3 data. Seperti yang saya bilang tadi, untuk ketiga data ini masing-masing itu dia linear dengan data yang yang ada di result URL. Kalau maksudnya itu kalau result URL bertambah itu screenshotnya juga udah seharusnya mesti bertambah seperti itu. Jadi kalau kita coba cek di website, oke ini saya mesti make sure. Nah, oke kita bisa lihat di sini itu udah ada 3 URL result. Kita punya 3 URL result di sini. Kita bisa lihat untuk masing-masing base URL-nya seperti ini. Oke, liputan6.com/news. Di sini ada liputan6.com, lalu ada liputan6.com/business, itu ada liputan6.com. Jadi untuk target URL dan base URL udah ada di sini. Lalu ada store time di sini. Kita bisa lihat kapan data itu kita store ya, kita simpan ke database. Jadi kita bisa lihat di sini itu prosesnya itu mendapatkan beberapa waktu ya. Membutuhkan beberapa waktu, kurang lebih kisaran ini ya 10 sampai 15 detik, prosesnya cukup panjang. Oh ya, saya juga hampir lupa ya karena memang kita bisa lihat untuk timenya itu udah sesuai ya. Jadi kita udah perbaiki zona waktu. Asia Jakarta saat ini, kemarin itu masih di zona waktu UTC. Jadi itu untuk crawling. Kalau kita cek di screenshot pun di sini itu udah ada data screenshotnya.
Sebelumnya itu karena memang data screenshotnya itu terpotong ya, jadi saat ini kita udah perbaiki. Kita bisa lihat di sini selain kita memperbaiki size dari screenshot, kita juga ada button preview. Jadi akan secara otomatis kita nge-open. Sorry, ini servernya mati ya. Oke, di sini kita udah enter dan kita refresh. Nah, di sini untuk hasil screenshot dari Puppeteer itu udah kita bikin full page. Jadi seperti ini untuk hasil screenshotnya. Di sini kita udah tambahin button lihat gambar, jadi kita nggak perlu masuk ke edit lagi untuk melihat gambar ataupun mendownload gambar. Jadi kita bisa langsung aja dilihat gambar seperti ini. Oke, itu untuk screenshot. Di base URL kita lihat untuk base URL ini masih static ya, datanya nggak growth. Oke, di sini kita masih punya satu data base URL. Statusnya masih pending di sini. Karena memang proses yang kita lakuin tadi itu nggak sampai selesai, jadi semua data URL yang ke detect di halaman base URL ini nggak semuanya kita proses, jadi statusnya masih pending. Oke, next itu kita bakal ke bagian ekspor ya. Jadi kalau kita lihat di ekspor itu di sini ada export to all ya. Itu dia bakal nge-ekspor semua data ya. Dikarenakan ada kemungkinan seperti di bagian reset URL ini kan datanya growth ya, jadi ada kemungkinan datanya itu bakalan sangat banyak. Jadi dia akan ada kendala di bagian ekspor. Nah, itu kita udah tambahin beberapa metode baru yaitu di sini. Jadi kita bisa ekspor satuan ataupun beberapa file sekaligus. Kita bisa ekspor di sini. Jadi kita bakal nge-ekspor reset URL di sini untuk contoh kasus, dan di sini hasilnya udah muncul. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada datanya ya. Di bagian screenshot juga begitu, jadi kita udah bisa nge-ekspor datanya. Ini kita pilih data yang pengen kita ekspor. Oke. Begitu juga di base URL. Kita juga bisa delete dan juga bisa ekspor. Oke, mungkin segitu aja ya untuk penjelasan revisi yang udah saya lakuin. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan terima kasih.